Skandal besar kembali mengguncang sektor energi nasional. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid, seorang pengusaha yang selama ini dikenal sebagai bos migas, kelas kakap, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Nama Riza bukanlah sosok asing dalam industri migas Indonesia. Ia kerap disebut sebagai aktor penting di balik berbagai kebijakan distribusi dan perdagangan minyak, meski selama ini lebih banyak beroperasi di balik layar. Kasus ini bermula dari penyelidikan panjang yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dugaan permainan harga dan penyewaan terminal BBM secara tidak wajar, yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis. Dalam hasil audit investigatif, PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, dua perusahaan yang dikendalikan Riza Khalid, terindikasi memainkan peran penting dalam transaksi-transaksi merugikan itu. Skema tersebut disebut melibatkan intervensi pada pengambilan keputusan di tubuh Pertamina, yang seharusnya tunduk pada prinsip transparansi dan efisiensi. Fakta yang mencuat ke publik pun mengejutkan, kerugian negara yang timbul dari praktik ini ditaksir mencapai lebih dari 280 triliun rupiah. Angka itu bukan hanya menggambarkan skala korupsi yang luar biasa besar, tapi juga menunjukkan betapa sektor strategis seperti energi rentan dimanipulasi oleh kekuatan bisnis gelap yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Publik mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang pengusaha swasta bisa memiliki pengaruh sebesar itu terhadap kebijakan BUMN sebesar Pertamina. Penetapan status tersangka terhadap Riza Khalid menjadi titik balik penting dalam upaya penegakan hukum sektor energi. Bagi Kejagung, ini bukan sekadar penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga sinyal kuat bahwa tidak ada lagi raja minyak yang kebal hukum di republik ini. Namun perjalanan kasus ini masih panjang, apalagi dengan dugaan bahwa sang tersangka telah lebih dulu berada di luar negeri. Mampukah hukum menjangkau sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai aktor tak tersentuh di balik bisnis migas nasional? Setelah melalui proses penyidikan intensif dan pengumpulan bukti yang melibatkan dokumen keuangan, kontrak bisnis, serta keterangan sejumlah saksi kunci dari internal Pertamina, Kejaksaan Agung akhirnya secara resmi menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka pada tanggal 10 Juli tahun 2025. Penetapan ini diumumkan bersamaan dengan 8 tersangka lainnya yang berasal dari kalangan direksi dan komisaris Pertamina, serta pihak swasta lain yang terlibat dalam jaringan penyewaan terminal dan transaksi jual-beli minyak mentah. Namun, berbeda dengan tersangka lainnya yang langsung digelandang ke tahanan, Riza Khalid justru tidak tampak batang hidungnya. Dalam konferensi pers, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menjelaskan bahwa Riza telah 3 kali dipanggil secara resmi namun tidak pernah memenuhi panggilan penyidik. Dugaan pun menguat bahwa Riza tidak berada di dalam negeri, dan ini diperkuat oleh data imigrasi yang menunjukkan tidak ada aktivitas kedatangan atau keberangkatan resmi dari Sang Taipan dalam beberapa waktu terakhir. Fakta ini menimbulkan spekulasi bahwa ia sudah lama mengatur langkah untuk menghindari jerat hukum yang semakin mendekat. Meski belum ditahan secara fisik, Kejagung menegaskan bahwa Riza Khalid tetap sah sebagai tersangka. Bahkan, ia telah dicekal ke luar negeri sejak hari penetapannya, meski langkah itu diduga datang terlambat. Dalam dunia hukum, penetapan tersangka tanpa kehadiran fisik bisa sah dilakukan apabila alat bukti dianggap cukup kuat. Dalam hal ini, jaksa menyebutkan bahwa mereka telah mengantongi rekam jejak transaksi, struktur kepemilikan perusahaan, hingga komunikasi bisnis yang menunjukkan keterlibatan aktif Riza dalam konstruksi kasus korupsi tersebut. Publik pun mulai gerah. Di media sosial, muncul tagar seperti tagar tangkap Riza Khalid dan tagar jangan kalah lawan koruptor, menandakan meningkatnya tekanan publik terhadap institusi penegak hukum. Banyak pihak berharap kasus ini tidak berakhir menjadi drama hukum tanpa eksekusi nyata. Penetapan status tersangka memang langkah penting, tetapi tanpa penahanan dan pengadilan, publik khawatir ini hanya akan menjadi contoh lagi bahwa para raksasa bisnis masih bisa berlindung di balik kekuatan uang dan jaringan internasional mereka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung langsung melayangkan surat panggilan resmi kepada Muhammad Riza Khalid. Namun bukan respons kooperatif yang diterima penyidik, melainkan keheningan. Panggilan pertama, kedua, hingga ketiga, semuanya diabaikan begitu saja tanpa keterangan resmi atau upaya hadir melalui kuasa hukum. Situasi ini membuat penyidik geram, mengingat status Riza sebagai tersangka sudah diumumkan secara terbuka dan panggilan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa ketidakhadiran Riza bukan karena miskomunikasi, melainkan sengaja menghindar. Bahkan, setelah 3 kali mangkir, Kejaksaan mencium indikasi kuat bahwa tersangka sudah lama tidak berada di Indonesia. Kami sudah telusuri alamat domisili, keberadaan di bandara, hingga koordinasi dengan imigrasi, dan besar kemungkinan yang bersangkutan kini berada di luar negeri, ujar Ketut dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Kejagung pun mulai mengaktifkan jaringan kerjasama internasional, termasuk melalui Jaksa Agung Muda Intelijen dan Atase Kejaksaan di Singapura. Langkah ini penting karena pelarian tersangka kasus korupsi kelas kakap bukan hal baru di Indonesia. Terlebih, Riza Khalid selama ini dikenal sebagai sosok yang memiliki koneksi bisnis dan jaringan internasional luas. Pengalaman penanganan kasus serupa di masa lalu, seperti kasus Joko Chandra, menjadi pengingat agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelaku korupsi untuk lolos begitu saja. Respons publik atas sikap mangkir ini pun memanas. Banyak warganet menilai bahwa tindakan Riza merupakan bentuk arogansi dan pelecehan terhadap proses hukum. Kalau rakyat kecil telat datang ke pengadilan bisa dijemput paksa. Tapi kalau pengusaha kaya, bisa bolak-balik luar negeri tanpa disentuh, tulis seorang pengguna media sosial. Kejagung kini berada di bawah tekanan besar, tak hanya untuk menuntaskan perkara ini secara tuntas, tetapi juga menjaga wibawa hukum di hadapan publik yang mulai hilang kepercayaan. Kepastian bahwa Muhammad Riza Khalid berada di luar negeri semakin terang setelah Kejaksaan Agung mengantongi sejumlah informasi intelijen yang mengarah pada satu lokasi, Singapura. Negara pulau yang hanya berjarak 1 jam penerbangan dari Jakarta itu diduga menjadi tempat persembunyian Riza sejak gelombang penyelidikan kasus migas mulai menguat. Kami mendapatkan sinyal kuat keberadaan yang bersangkutan di sana, ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangan resminya. Pernyataan ini mempertegas bahwa sang bos migas bukan sekadar mangkir, melainkan melarikan diri dengan perencanaan matang. Langkah Kejagung pun tidak berhenti pada sebatas penetapan tersangka. Melalui jalur diplomatik dan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA), pemerintah Indonesia mulai membangun koordinasi resmi dengan otoritas hukum Singapura. Di saat yang sama, keberadaan Atase Kejaksaan yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura kini diaktifkan secara penuh untuk memburu jejak Riza. Kami tidak akan biarkan pelaku korupsi besar ini tidur nyenyak di negeri orang, ujar Ketut Sumedana, mewakili semangat institusi. Namun upaya itu bukan tanpa tantangan. Singapura dikenal sangat berhati-hati dalam menanggapi permintaan ekstradisi, terutama jika proses hukumnya di negara pemohon belum menunjukkan kekuatan bukti dan urgensi jelas. Karena itu, Kejagung kini bekerja paralel, memperkuat berkas perkara di dalam negeri, sembari menyiapkan dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan kepada mitra asing. Tujuannya bukan sekadar membawa pulang tersangka, tapi memastikan bahwa proses hukum ini tidak bisa lagi dibelokkan oleh kekuatan uang dan koneksi internasional. Di sisi lain, masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat. Tagar-tagar Riza di Singapura sempat menjadi tren, memicu diskusi luas tentang pentingnya Indonesia membangun sistem peradilan yang bisa menjangkau siapapun, dimanapun. Kalau hukum tak bisa mengejar ke luar negeri, kemana lagi rakyat percaya? Tulis seorang aktivis hukum. Dalam momentum inilah, Kejaksaan Agung ditantang bukan hanya untuk menindak, tapi juga mengembalikan kepercayaan publik lewat tindakan konkret dan tuntas dalam kasus Riza Khalid. Langkah cepat Kejaksaan Agung untuk mencegah Muhammad Riza Khalid bepergian ke luar negeri diumumkan bersamaan dengan penetapan status tersangka pada tanggal 10 Juli tahun 2025. Melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Riza resmi dicekal selama 6 bulan. Namun publik bertanya-tanya, apa arti pencegahan ke luar negeri jika sang tersangka sudah lebih dulu terbang ke luar negeri? Fakta ini menamparkan kesadaran hukum publik bahwa jerat hukum masih kalah cepat dari jaringan pelarian yang rapi dan strategis. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, tak menampik kemungkinan Riza telah berada di luar negeri sebelum dicegah. Namun ia menegaskan bahwa status pencekalan tetap sah dan dibutuhkan sebagai prasyarat hukum untuk menetapkan status daftar pencarian orang (DPO). Hingga kini, Kejaksaan masih belum mendeklarasikan Riza sebagai buron secara resmi, dengan alasan memberi ruang bagi tersangka untuk kooperatif memenuhi panggilan keempat yang segera dijadwalkan. Namun publik mulai gelisah, menganggap ini sebagai bentuk keraguan aparat untuk bersikap tegas terhadap buronan kelas kakap.
Proses menuju status DPO sebenarnya tidak rumit, namun butuh kehati-hatian ekstra, terutama ketika menyangkut subjek hukum yang memiliki kekuatan finansial besar dan relasi lintas batas negara. Dalam kasus Riza, status DPO akan membuka jalan untuk Red Notice Interpol, serta jalur ekstradisi lebih kuat lewat payung kerja sama internasional. Namun jika langkah ini terus ditunda, maka risiko lolosnya Riza dari jerat hukum akan semakin besar. Banyak pihak mendesak agar kejaksaan tidak memberi ruang negosiasi terhadap pelaku korupsi dengan nilai kerugian ratusan triliun rupiah. Sementara itu, tekanan publik terus menguat. Sejumlah organisasi anti korupsi, termasuk ICW dan LBH Jakarta, menyerukan agar Kejagung segera menyatakan Riza sebagai buronan negara. Jika tidak sekarang, kapan lagi kita bisa tunjukkan bahwa hukum tak tunduk pada kekuasaan uang? Kata Koordinator Divisi Hukum ICW. Di tengah sorotan tajam ini, Kejaksaan Agung dihadapkan pada ujian nyata, apakah mereka berani menempuh jalur hukum penuh terhadap Riza Khalid, atau justru kembali terjebak dalam pusaran ketidakberdayaan menghadapi pengusaha yang selama ini disebut-sebut sebagai raja bayangan migas nasional. Kasus yang menyeret Muhammad Riza Khalid bukan sekadar perkara individu, melainkan benang kusut korupsi berjamaah dalam tata kelola sektor migas nasional. Hingga pertengahan Juli tahun 2025, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Selain Riza, nama-nama besar lain dari kalangan direksi, komisaris, serta pengusaha penyedia jasa penyimpanan dan distribusi BBM turut dijerat. Ini bukan lagi skandal biasa, melainkan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah energi Indonesia. Yang lebih mencengangkan adalah nilai kerugian negara yang terus membengkak. Jika sebelumnya ditaksir sekitar 193 triliun rupiah, kini hasil audit investigatif kejaksaan menunjukkan angka mencapai lebih dari 280 triliun rupiah. Jumlah ini mencerminkan potret kebocoran sistemik dalam pengelolaan energi nasional. Mulai dari penggelembungan harga sewa terminal, kontrak jangka panjang yang manipulatif, hingga intervensi terhadap proses pengambilan keputusan strategis di internal Pertamina, semuanya dilakukan secara rapi dan terstruktur. Kejaksaan Agung menyebut skema korupsi ini bukan kerja semalam. Prosesnya dibangun dalam jangka waktu panjang dengan melibatkan berbagai pihak lintas institusi dan jaringan usaha. Riza Khalid, dengan perusahaannya seperti PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, disebut menjadi pemain utama yang mengontrol arus distribusi BBM secara tidak wajar. Ia tidak hanya mendapatkan keuntungan fantastis, tapi juga menanamkan pengaruh kuat dalam lingkaran pengambil keputusan di BUMN energi tersebut. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi pengkhianatan terhadap kedaulatan energi nasional, ujar salah satu sumber di lingkungan Kejagung. Reaksi keras pun datang dari publik dan kalangan pengamat. Banyak yang menilai kerugian sebesar itu bukan sekadar efek kebocoran, tapi bentuk pembiaran selama bertahun-tahun oleh sistem yang rapuh. Para pengamat energi mendesak agar penyidikan tidak berhenti pada individu, melainkan membongkar akar sistem korup yang memungkinkan jaringan seperti ini tumbuh subur. Kasus ini kini menjadi simbol dari pertarungan besar antara kepentingan rakyat dan kerakusan elit yang selama ini bermain di sektor vital negara. Dan semua mata kini tertuju pada bagaimana Kejagung menyelesaikan perkara super berat ini. Setelah menetapkan 18 tersangka dan memetakan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, Kejaksaan Agung kini menghadapi tahap krusial, membuktikan integritas penegakan hukum hingga ke meja hijau. Upaya penyidikan terus diperluas, termasuk memeriksa aliran dana yang mengalir ke luar negeri, keterlibatan pihak ketiga di balik kontrak fiktif, hingga upaya menyita aset yang ditengarai berasal dari hasil korupsi. Tak hanya aset dalam negeri, Kejagung mulai menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak transaksi mencurigakan lintas negara. Langkah penting lainnya adalah menuntaskan proses penangkapan terhadap Muhammad Riza Khalid. Kejagung menyatakan bahwa penerbitan Red Notice melalui Interpol kini sedang diproses, dan kerja sama ekstradisi dengan Singapura menjadi fokus utama. Meski diakui proses ini tidak instan, Kejaksaan meyakini ada dasar kuat untuk memulangkan tersangka ke Indonesia. Kami memiliki bukti yang cukup, dan komitmen tinggi agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pernyataannya di hadapan pers. Di sisi lain, publik menanti dengan penuh harap dan waspada. Banyak yang mengingat kasus-kasus besar sebelumnya yang menguap tanpa akhir yang jelas.
Riza Khalid bukan hanya simbol pengusaha kuat, tetapi juga representasi dari ketimpangan keadilan yang seringkali berpihak pada pemilik kekayaan. Namun kali ini, tekanan dari masyarakat sipil, media, hingga dunia internasional membuat Kejagung tidak bisa berjalan setengah hati. Kasus ini telah menjadi ujian kepercayaan publik terhadap hukum, dan hanya tindakan konkret yang bisa menjawabnya. Akhir dari kasus ini belum diketahui, namun langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Kejaksaan Agung menjadi penentu apakah Indonesia benar-benar serius dalam membersihkan sektor strategisnya dari praktik kotor. Apakah Riza Khalid akan benar-benar duduk di kursi terdakwa? Ataukah ia akan kembali menjadi bayang-bayang kekuasaan bisnis yang kebal hukum? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, publik tidak akan lupa dan terus menagih janji keadilan hingga pelaku terakhir kasus ini diadili dan uang negara dikembalikan. Sekian, terima kasih.